Halo teman-teman, selamat datang kembali di Beta Unboxing dan ini adalah Redmi Note 9. Ini merupakan seri Redmi yang baru diluncurkan sekitar 1 bulan yang lalu dan menurut saya ini adalah HP 2 jutaan yang lumayan worth it untuk dimiliki. Kenapa seperti itu? Berikut adalah reviewnya. Dan ini dia teman-teman, Redmi Note 9. Ini merupakan seri Redmi yang menurut saya desainnya paling terbaik sejauh ini. Meskipun ini hanya berbalur dengan polikarbonat, tapi HP ini bisa dibilang punya desain yang sangat bagus. Warna glossy serta bentuk kamera yang unik, yaitu bentuk dadu ataupun kotak seperti ini, membuat HP ini kelihatan lebih elegan dan juga sangat-sangat kelihatan ekspensif, meskipun harganya cuma 2 jutaan tentunya teman-teman. HP ini juga masih dilengkapi oleh infrared blaster di bagian atas, serta sudah menggunakan kabel C atau USB-C di bagian bawah tentu saja teman-teman. Tapi ada yang disayangkan, karena bentuk kameranya ini lumayan tebal juga teman-teman. Dari belakang kita menuju ke depan teman-teman. Layar dari si Redmi Note 9 ini menurut saya juga sudah sangat bagus. Kenapa seperti itu? Meskipun hanya menggunakan layar IPS, tapi layarnya sudah Full HD Plus, dan itu sangat membuat kita nyaman menatap layar dari si Redmi ini teman-teman. Software yang digunakan oleh HP ini juga menurut saya sudah sangat mumpuni. Dengan menggunakan Android 10 serta MIUI 11 dan ditenagai oleh chipset MediaTek G85 membuat HP ini sangat lancar untuk multitasking, meskipun yang saya gunakan ini hanya 4GB RAM dan juga 64GB storage. Untuk multitasking dari si Redmi Note 9 ini sendiri menurut saya sih tidak ada kendala sama sekali. Meskipun yang saya gunakan ini adalah versi yang menengahnya, yaitu 4GB RAM dan juga 64GB storage, tapi sama sekali tidak ada kendala dalam multitasking tentu saja. Scroll atas, scroll bawah, scroll kiri, scroll kanan, serta responsibilitas dari si layar dari Redmi Note 9 ini menurut saya sih sudah sangat bagus teman-teman. Tapi jujur saja teman-teman, saya masih harus sedikit beradaptasi dengan si MIUI dari Xiaomi ini. Sistem MIUI ini menurut saya sih lumayan menyebalkan juga, apalagi untuk pengguna seperti saya yang baru pertama kali menggunakan Xiaomi ini, karena lumayan banyak iklan juga teman-teman di MIUI ini. Contohnya seperti ini teman-teman, pada saat kita lagi mendownload dan juga kita lagi scroll-scroll entah YouTube ataupun Instagram, apa yang kita selesai download itu tiba-tiba muncul seperti ini. Cukup menyebalkan bukan? Tapi HP ini juga masih membuat saya senyum-senyum karena masih memiliki infrared blaster, karena bisa membantu saya untuk menyalakan semua barang-barang elektronik saya yang ada di rumah tentu saja. Berikutnya yang saya bahas dari HP ini adalah baterainya yang sebesar 5020 mAh teman-teman. Dengan baterai sebesar itu, saya bisa menggunakan HP ini selama 2 hari tanpa dicas teman-teman. Tapi sayangnya, unit yang saya punya ini agak sedikit bermasalah. Karena pada saat pertama kali saya membeli HP ini, dalam waktu 2 jam saja HP ini bisa terisi penuh dari 2%. Tapi pada saat 1 bulan saya memakai HP ini, sekarang pengisiannya menjadi 3 jam untuk terisi penuh dari 2%. Ya sungguh disayangkan sih teman-teman. Berikutnya yang akan saya bahas adalah speaker dari HP ini. Jadi bagaimana dengan performa si MediaTek Helio G85 ini teman-teman? Kalau dicek menggunakan Antutu, skornya sekitar 198 ribuan. So kita cek aja untuk main game. Baik teman-teman, ini saya sudah mencoba bermain game PUBG Mobile, game yang lumayan berat. Kira-kira gimana untuk grafiknya? Sebentar kita akan lihat teman-teman. Di sini sih gak ada patah ya pada saat kita masuk server. Langsung skip saja teman-teman ke pesawat. Dan ini dia teman-teman, saya sudah di pesawat dan sebentar lagi akan terjun payung mungkin. Ya, untuk sampai di sini sih sama sekali gak ada masalah sih.
smooth saja, meskipun ini masih 60 Hz ya teman-teman layarnya. Tidak ada masalah. Sini sudah terjun dan tidak ada frame drop sama sekali sampai sekarang. Saya belum lihat grafiknya sampai di mana. Sebentar lagi teman-teman. Kalau sudah mendarat baru saya lihat. Langsung di skip saja ya. Oke teman-teman, sini saya sudah mendarat dan kita lihat dulu untuk settingannya paling tertinggi dan paling terendah sampai di mana. Di sini saya akan lihat dulu grafik. Tertingginya ada di HD High teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat. Lumayan juga. Dan ini ada yang rendahnya di Smooth Ultra teman-teman. Ya lumayan juga teman-teman. Meskipun tidak terlalu maksimal ya menurut saya teman-teman. Seharusnya sih bisa lebih lagi ini. Kita mulai dari band tertinggi ya, SD High teman-teman. Untuk pergerakannya sih smooth saja, tidak ada masalah. Di sini saya bermain santai saja. Mungkin emang juga saya tidak terlalu bisa bermain game sih sebenarnya. Jadi ya main-main saja teman-teman untuk melihat kualitasnya. Ya dan sampai sejauh ini sih nggak ada masalah sih teman-teman. Smooth saja, untuk pergerakannya juga tidak ada masalah. Oke, kita jalan-jalan dulu teman-teman sebentar sampai ada musuh. Ya di sini sama sekali tidak ada masalah frame drop, tidak ada ya meskipun ini settingan tertingginya. Ya seharusnya sih ini bisa lebih tinggi lagi settingannya teman-teman. Baik teman-teman, sekarang saya mungkin menurunkan sedikit dulu grafiknya. Bukan sedikit sih, banyak. Saya teruskan sekarang nih rendahnya Smooth Ultra saja. Ya tadi di yang tertingginya aja lancar ya teman-teman, apalagi yang terendahnya ini kayaknya tidak ada masalah. Sebenarnya sampai di smooth extreme sih teman-teman. Kalau mungkin kedepannya akan ada update software mungkin ya, jadi kita bisa bermain yang lebih tinggi lagi grafiknya teman-teman. Tapi untuk sampai sekarang sih gak ada masalah sih teman-teman, lancar-lancar saja dan sama sekali tidak ada keluhan sih teman-teman. Paling keluhannya di softwarenya aja sih yang belum dimaksimalkan teman-teman, biar bisa seperti si G90 atau G90 MediaTek, atau mungkin di bawahnya itu tapi lebih baik lah teman-teman paling enggak. Ya sampai sekarang sih gak ada masalah ya, lancar saja, bagus-bagus saja. Permainannya seperti yang teman-teman lihat ini, sama sekali dari tadi tidak ada frame drop dan ini lumayan bagus. Mungkin kita coba saja ke game yang berikutnya teman-teman biar tahu. Iya teman-teman, ini dia. Saya sudah sampai di game yang berikutnya. Saya bermain PES. Sudah menit 30-an ini baru saya rekam. Ya di sini saya bermain di 60 fps ya. Settingannya si PES ini teman-teman. Di grafik tinggi dan juga FPS-nya 60, tapi di sini sih beberapa kali ada frame drop juga teman-teman ya. Nggak terlalu sesmooth itu teman-teman. Jika kemarin saya main di Oppo Reno 3 malah lebih smooth daripada ini, dapat 60 fps nya teman-teman. Ini pada saat awal-awal 60 fps nya dapat, tapi pas di tengah-tengah mulai sedikit ngedrop teman-teman. Seperti ini kalau teman-teman lihat agak sedikit patah ya. Dan saya harus beberapa kali seperti tadi harus membersihkan RAM-nya lagi. Untungnya di sini game turbonya lumayan bekerja dengan baik teman-teman. Pada saat kita menyalakan pembersihan RAM, nah ini baru dapat 60 fps lagi teman-teman. Seperti tadi saya lakukan itu. Jadi ya untuk game yang berat seperti PES ini juga masih sangat enak-enak saja sih teman-teman. Cuma nggak semulus itu teman-teman, masih ada beberapa kali patah-patah juga. Ya bisa dimaklumin lah. Semoga kedepannya software update-nya bisa lebih baik. Kita coba di game yang lebih ringan teman-teman. Baik teman-teman, ini saya punya game yang lebih ringan. Ini emulator PS1. Seharusnya sih lebih ringan ya teman-teman. Di sini saya bermain Crash Bandicoot. Apa ya bacaannya? Bingung juga. Ya ini yang racing teman-teman. Jadi kita coba. Ini emulator PS1 ya. Jadi kalau teman-teman bisa punya emulator atau sudah tahu cara download emulator, langsung saja di download di sini. Dan untuk emulator sih kayaknya lancar saja teman-teman.
gak ada masalah. Di sini saya bermain juga dengan grafik yang lebih baik daripada PS1 dulu. Ya bagus-bagus saja teman-teman, lancar saja. Ya parah sih emang mainnya, misalnya saya gak fokus nih, lagi kamera di belakang soalnya. Oke teman-teman, untuk emulator sih gak ada masalah. Seperti game-game yang berat juga tadi, PUBG gak ada masalah. Cuma beberapa kali sedikit frame drop pas lagi main PES aja teman-teman. Untuk game-game emulator sih gak ada masalah ya teman-teman. Ini seperti teman-teman lihat, lancar-lancar saja. Sangat nyaman bermain emulator di sini. Kalian juga sangat luas layarnya soalnya. Ya bagi teman-teman yang nostalgia, ini sangat worth it sih untuk di-download teman-teman. Ya, sampai di sini saja mungkin untuk uji coba gamingnya teman-teman. Oke. Dan untuk keamanan dari HP ini sudah sangat bagus teman-teman. Ada fingerprint di belakang dan juga face unlock. Dan fingerprintnya sendiri menurut saya sih ya biasa-biasa saja, tidak terlalu cepat, bahkan agak sedikit delay. Tapi penempatan tempat untuk sidik jarinya sudah sangat tepat dan bagus teman-teman. Untuk face unlocknya sendiri sama seperti fingerprintnya, agak sedikit delay tapi sudah lumayan bagus. Cek untuk keamanannya tentu saja. Baik teman-teman, dan ini dia hal yang terakhir yang akan saya bahas, yaitu kameranya. Di depan sini teman-teman bisa menemukan kamera pansel dengan berukuran 13 megapiksel sebagai kamera selfie. Dan di bagian belakang ada kamera utama 48 megapiksel, 8 megapiksel kamera ultra wide, dan 2 megapiksel depth dan juga makro kamera. Berikut adalah hasil-hasil foto dari Redmi Note 9 teman-teman. So, Redmi Note 9 menurut saya adalah HP 2 jutaan yang lumayan worth it teman-teman miliki di tahun 2020 ini. Kenapa seperti itu? Sudah pasti karena dengan harga 2 jutaan saja, teman-teman bisa mendapatkan chipset gaming, desain yang bagus, serta baterai yang besar tentunya. Meskipun tidak sesempurna itu karena masih memiliki kekurangan, tapi kekurangan yang dibawakan oleh HP ini masih bisa ketutupan oleh keunggulan-keunggulan yang saya sudah sebutkan di video tadi. So teman-teman, terima kasih sudah nonton sampai di akhir, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya, dan see you friend!